Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan lagi belajar bersama Ibu Ipin. Belajar masih ke tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. ST2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan kita masuk ke PB 5 dan 6. Untuk keberkahan pembelajaran kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih ingatkah kalian? Ini guru coba lihatkan gambar kalian pada muatan IPA kali ini pelajarannya. Coba dilihat nih anak ya. Ini adalah kakak-kakak ya, kakak-kakak yang mengikuti kegiatan kepramukaan ya di sekolahnya, dan ini juga adalah yang adik-adik ya, sepatran kalian lah ya, kelas 5-an, kelas 6 gitu di SD kita, SD IT Al-Husnayain, mereka belajar pramuka. Luar biasa ya, mereka bersemangat sekali, bahkan mereka ikut campingnya, ikut kalau kita perkasanya ya di satu daerah, kemudian mereka belajar bersama ya. Inilah pramuka SD IT Al-Husnayain ya. Kita akan coba lihat gambar di sini ya, sekumpulan anak-anak pramuka sedang malam ya, malam. Di mana malam ini dingin, mereka dengan semangat mengelilingi api unggun. Sekarang guru mau tanya, mengapa ketika kita dekat api unggun terasa hangat? Iya, kenapa ya? Kok pada udaranya dingin? Udara apalagi di pegunungan berasa sekali udara dingin sekali. Tapi ketika kita dekat di api unggun, mengapa terasa hangat? Ya, kita akan belajar hal ini ya, Nak ya. Yuk kita lihat sekarang. Baik. Pada muatan IPA kali ini juga kita akan coba membahas tentang perpindahan kalor secara radiasi ya. Ya, apa ini? Kita perhatikan. Tadi ya anak-anak nih pramuka sedang mengelilingi api unggun, tangannya hangat ya ketika dekat api unggun. Kenapa? Ternyata api unggun ini, ya api unggun sebagai sumber energi memindahkan kalor panas kepada tangan-tangan melalui proses radiasi atau secara radiasi. Apa itu perpindahan kalor secara radiasi? Yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Jadi api di sini ya sebagai sumber energi dan panas yang dikeluarkan ketika mengenai tangan-tangan atau badan dari seluruh anak-anak yang ada di sekeliling api unggun ini, prosesnya melalui radiasi. Jadi tidak pindah apinya, tapi hanya merambat. Ya, merambat saja panasnya atau kalornya. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja contoh perpindahan panas secara radiasi. Ya, secara Bu Guru di sini kasih 3 contoh saja mungkin. Yang pertama adalah kita perhatikan teman-teman sedang memasak ya di kelas ya. Kalau kalian tidak online pun atau offline, biasanya kelas 5 kalian praktek memasak ya. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman ini semua ketika dekat kompor ini terasa hangat. Terasa hangat. Ini adalah contoh dari proses perpindahan panas secara radiasi ya. Kemudian contoh yang lain misalnya tadi ya, orang-orang yang dekat api unggun, maka tubuhnya terasa hangat. Yang lain adalah proses radiasinya adalah matahari ya, matahari yang menyinari bumi, jaraknya jauh sekali dari planet bumi, tapi matahari, panasnya matahari, kalornya matahari bisa dirasakan. Menjemur pakaian menjadi kering, tadinya basah jadi kering, atau tubuh kita menjadi hangat ketika kita terkena panasnya matahari, sinar matahari tadi. Mengapa demikian? Karena matahari memindahkan panasnya ke bumi melalui proses radiasi.
yaitu proses yang tanpa zat pelantara. Jadi bisa langsung saja. Oke. Sekarang kita lihat, kita perhatikan selanjutnya muatan bahasa Indonesia, tapi masih kaitannya dengan radiasi, ya, proses pemindahan kalor secara radiasi. Kita akan baca pada paragraf pertama. Kita lihat, ya, bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor atau panas. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat pelantara. Paragraf kedua, proses perpindahan berikan contoh lainnya. Perambatan kalor secara radiasi. Ketika kamu dan teman-teman pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat pelantara. Perpindahan panas itu dikatakan secara radiasi. Adapun paragraf ketiga, pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan mengkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal itu terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, ini tiga paragraf yang kita pelajari. Sekarang di bahasa Indonesia ini kita akan lihat informasi penting dari bacaan yang tadi kita baca. Ya, pada paragraf pertama kita lihat ternyata informasi yang pentingnya adalah pertama, kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara termasuk konduktor yang paling buruk. Di paragraf kedua, di paragraf pertama informasi keduanya adalah kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi karena matahari dan bumi terdapat ruang hampa, jarak yang jauh dari ruang hampa. Dan dalam paragraf ke-1 juga ditemui informasi yang pentingnya adalah kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat pelantara dan dinamakan dengan radiasi. Oke, sekarang di paragraf kedua. Di paragraf kedua, informasi yang penting adalah kita temui proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Ya, kemudian saat berkemah di pegunungan untuk menghangatkan badan dengan api unggun, panas api dari api unggun berpindah secara radiasi. Kemudian dalam paragraf ketiga kita dapati informasi pentingnya adalah saat keluar rumah pada siang hari menggunakan baju hitam, badan akan terasa panas. Ya, warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih. Karena baju yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, inilah informasi penting dari bacaan yang tadi kita baca ya di depan, yaitu dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Jadi kalian bisa menentukan informasi yang penting dengan cara tadi kalian baca dulu secara hati-hati dan teliti, kemudian baru bisa kita menemukan informasi yang pentingnya. Baik, kita lanjutkan ya Naya. Sekarang kita masuk ke SBDP. Pada pembelajaran SBDP kali ini, kita akan
masih mempelajari tentang pola lantai pada tarian daerah. Kalian masih ingat ya nak ya, pola lantai itu apa? Betul, ada yang berbentuk garis, ya bisa berbentuk horizontal, vertikal ya, dan ada yang berbentuk lingkaran atau melengkung ya, atau melengkung atau kelengkungan. Nah, lengkungan seperti ini, misalnya ada yang bentuk lingkaran, berbentuk melengkung ke depan, melengkung ke belakang dan seterusnya. Oke. Nah, kita perhatikan. Pada pola lantai pada tarian ini, bentuk pola lantai mendukung keindahan tari. Jadi bisa dibayangkan kalau sebuah tari pola lantainya tidak terlihat jelas atau bahkan acak-acakan atau bahkan tidak ada. Maka yang terjadi adalah tarian itu tidak bisa dinikmati keindahannya. Kemudian pola lantai dapat dikembangkan agar tarian tampak menarik. Jadi selain keindahan tadi kita dapatkan, sebenarnya adalah karena dikembangkannya pola lantai tersebut, sehingga apa? Sehingga menarik sekali gerakannya, menarik sekali tariannya. Nah, pengembangan pola lantai dilakukan untuk mencari bentuk-bentuk yang sesuai dengan karya tari. Maka ditemuilah ya luar biasa karya tari itu yang indah sekali, yang baik sekali, yang menarik sekali karena memang bagaimana pola lantai ini dibentuk atau dikembangkan. Oke, sekarang khusus pada PB6 ini kita akan mempelajari tentang pola lantai pada tari pendek. Sebelumnya Bu Guru tanya, tari pendek asalnya dari mana? Betul. Tari pendek berasal dari daerah atau provinsi Bali ya. Kita lihat gambarnya. Inilah gambar yang bisa dilihat dari tari pendek tersebut. Tari pendek biasanya adalah tari yang terkenal sekali di Bali, di mana pada tari pendek ini biasa ditemui pada penyambutan tamu ya dan sebagainya. Kalian bisa membacanya kembali di buku kalian ya. Nah, pada tari pendek menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Jadi hanya sederhana sekali. Karena pada tari pendek hanya menggunakan pola lantai berbentuk V, ya, berbentuk V. Kemudian dilanjutkan dengan ada juga variasinya pola lantai lurus, jadi dari V, kemudian lurus. Setelah itu ada pola lagi yaitu menghadap ke samping kanan dan ke samping kiri. Sederhana sekali, hanya tiga pola yang dikembangkan, yaitu pola lantai berbentuk V, pola lantai garis lurus, dan pola lantai menghadap ke samping dan ke kanan. Ya, bahwa seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendek tidak memiliki makna yang khusus. Jadi lebih kepada supaya indah tariannya, supaya menarik tariannya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan PKN sayang. Pada muatan PKN, kita akan mempelajari kembali hak dan kewajiban. Apa hak? Ya, hak adalah sesuatu yang diterima. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Oke, kita ambil contoh ya nak ya. Bagaimana contoh hak dan kewajiban? Misalnya kita pahami bahwa hak dan kewajiban itu ada yang berhubungan diri sendiri, ya, ada yang berhubungan diri sendiri. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini, ya. Ketika akan mempresentasikan hasil belajar, misalnya kalian kemarin membuat atau melaksanakan praktek IPA ya. Nah, kalian akan mempresentasikan hasilnya ya, mempresentasikan hasilnya. Maka kewajiban kalian adalah harus dipersiapkan dengan baik. Jadi presentasinya itu harus disiapkan sehingga kalian semuanya jelas. Oh, ini presentasinya ini dan seterusnya. Kemudian hak kalian apa? Dari mempersiapkan presentasi ini dengan baik, haknya mendapatkan kepuasan atas usaha kalian. Jadi kalian akan merasa, saya sudah menunaikan kewajiban nih, presentasi saya baik, gitu seperti itu. Nah, ada lagi yang harus kita pahami bahwa hak dan kewajiban itu juga berhubungan dengan orang lain. Masih dengan contoh presentasi misalnya, ketika ada seseorang atau teman kalian yang mempresentasikan hasil belajar, maka kewajiban kalian apa? Diberi kesempatan. Jadi kita beri kesempatan, jangan sampai ketika ada orang yang akan teman kalian mempresentasikan hasil belajarnya, kalian enggak,
nggak seperti itu. Kenapa? Karena kewajiban kita harus dia mendapatkan atau diberikan kesempatan. Nah, haknya apa? Hak daripada orang yang mempresentasikan itu dihargai, diperhatikan. Nah, ini ya nak ya. Jadi hak dan kewajiban itu bisa berhubungan diri sendiri, bisa berhubungan dengan orang lain ya. Semua harus ditunaikan. Harus ingat ketika hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Jangan ada yang lebih besar, jangan ada yang lebih kecil. Sesuatu yang kita terima harus sesuai juga sesuatu yang kita berikan ya. Baik, demikian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa belajar lebih lagi, terutama yang berkaitan dengan materi yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Dari Bu Guru demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.